Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris, Delman Go, Debbie dan Elman bergo. Kita ketemu lagi di Delman Go bersama aku Debbie Sartian Eke Emansipasi dan Mbak Cami, Mbak Cami. Ibu Syamsidar Isa. Oh, Halo semua. Jadi sebutannya Mbak Cami dari dulu sampai sekarang. Mbak Cami ini adalah salah satu tokoh di dunia fashion yang malang melintang selalu di dunia fashion. melalang buana ya di dalam. Buana di dunia fashion. Oke, kita ngobrol sama Mbak Cami. Oke. Mbak Cami apa kabarnya sekarang? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Mbak. Sehatnya orang bersenior ya. Iya. Tapi jiwa harus masih muda ya. Oh, harus. Mbak Makanya Cami gaulnya sama anak muda. Asik. Betul. Mbak Cami ini sangat berjiwa muda, seneng holiday, seneng jalan-jalan teman di Aku Bali. juga loh. Nanti kalau lihat sosmednya ya Toto udah di mana, Toto di mana gitu. Rajin loh jalannya. Tapi tempatnya aneh-aneh kan. Iya, tempatnya aneh-aneh. Makin aneh makin seru kalau pecinta traveler. Oke. Mbak Cami ceritain dulu dong masa kecil Mbak Cami, lahir besar di mana? Aku itu lahir di kota Palembang. Di kota Palembang. Kitonggal. Wong Kitogalo, Gilo-galo. Enggak, kebetulan memang aslinya orang tua saya itu bukan orang Palembang. Oke. Dari Sumatera Barat, Sama, dari Melayu, Urangawa juga. Urangawa, ibu saya, ayah saya, nenek moyangnya barangkali ya. Terus mereka berpindah ke Binjai, Melayu, jadi bilangnya Melayu. Tapi ayah saya dokter gigi, setelah selesai kuliahnya di Surabaya, dia pindah ke Palembang, ceritanya usaha di situlah. Nah, makin jauhnya ke depan ya akhirnya dia memang dianggap sebagai seorang sesepuh Sumatera Selatan karena dia berjuangnya itu waktu untuk kemerdekaan itu di Sumatera Selatan dan dia adalah antara lain gubernur pertama di Sumatera Selatan. Jadi orang bilang kita orang Palembang, tapi sebenarnya mah enggak juga. Jadi Mbak Cami berapa bersaudara? Aku tuh irit, cuman 3. Oh, cuma 3. Mbak Cami Paling kecil, paling jadi kecil. kakak saya yang pertama laki sudah meninggal. Kemudian yang perempuan nomor 2, terus ketiga saya. Antara kakak saya yang nomor 2 dengan saya itu selisih umurnya 12 tahun lebih. 12 tahun. Jauh. Jadi dibilang nakomerce. Nakomerce kalau orang Nakomerce. Kalau orang Belanda bilang nakomerce. Jadi setelah Mungkin, sekian lama iya. baru Latecomer. biasa. Mungkin habis kelar perang-perang segala kan kemerdekaan saya kan lahir tahun 46. Oh iya, pas habis kemerdekaan. Iya, barangkali begitu. Sebelumnya kan di hutan terus lari-lari. Iya. Oh, jadi Mbak Cami sempat mengalami enggak lahir. aku Tapi kan agak 46. tapi kan tahun 46 berarti 47 masih 1 tahun 2 tahunan ya agresi Iya. militer gitu-gitu. Ya masih. tapi aku dan mama anak-anak kan tinggal di kota Palembang. Oh. Ayah saya yang bergerilya di Bergerilya. hutan dari mana pindah ke mana pindah ke Oke. mana. Di Palembang. Sampai usia berapa Mbak di Palembang? Aku sampai SMA kelas 1. Oh, sampai lumayan besar ya remaja gitu ya. Saya baru SMA kelas 2 pindah ke Bogor. Oke. Bautenzorg. Bautenzorg. Masuk asrama Oh, masuk asrama. Regina Pacis.
Oh, Regina Pasti Di sekolahnya. Palembang juga sekolah Katolik, Saverius. Oke, Saverius. Ya karena suddenly saya berpikirnya pengen keluar rumah aja ya. Mungkin ya artinya kecilnya saya tuh boleh dikatakan anak yang nggak ngalamin kesulitan lah. Iya. Kalau kakak saya kan ngalamin perang. Iya. Ayah saya mulai usaha, ibu saya bidan apa gitu. Kalau saya kan istilahnya gitu ngerti udah anak gubernur. Iya. Udah bisa gunting pita. Iya. Nggak tahu suddenly kok rasanya terlalu nyaman ya. Akhirnya SMA di Bogor, masuk asrama Regina Pasti. Di situ 2 tahun. 2 tahun. Tadinya mau jauh di Malang, nggak dikasih sama ibu saya. Kejauhan. Oh jadi memang udah bakat dari remaja ya, Say? Tukang selalu jalan. Intinya memang begitu. Oke. Terus setelah lulus SMA, kuliah. Setelah lulus SMA, saya daftar di UI. Oke. Sebetulnya Unpad diterima, kemudian UI diterima, ekonomi Oke. saya masuk. Itu kan tahun 65 ya. Nah waktu itu kan hampir nggak bisa kuliah kan, demo segala apa. Ibu saya pusing juga lihat saya ya. Kakak saya kebetulan yang 2 orang itu sudah duluan ada di Jerman. Oke. Oh yang 2 orang itu kakak di Jerman. Satu di Hamburg, yang satu tadinya Aachen terus pindah ke Berlin. Akhirnya saya dikasih boleh nyusul. Sebelumnya nggak pernah boleh. Di tengah-tengah kuliah atau udah selesai? Nggak bisa mulai kuliah, orang tahun 65 kan demo UI ditutup apa segala gitu ya. Jadi tahun 65 atau early 66 saya udah berangkat ke Jerman. Meneruskan kuliah akhirnya di Jerman. Kuliahnya di Jerman. Oke. Ambil Sama. jurusan apa? Saya akhirnya ambil jurusannya textile designer. Oh So ya. I'm not fashion designer, Iya. textile Tekstil designer. desainer. Kenapa milih itu? Emang bacanya udah suka atau gimana? Mungkin kalau seni emang saya suka ya. Dari kecil kan saya nari. Saya nari Palembang, balet. Terus saya pernah jadi juara Serampang 12 se-Indonesia, juara Harapan 1. Pokoknya saya suka nari. Iya. Suka seni. Jadi terus saya lagi mikir sekolah apa ya gitu, pengennya yang out of the box aja, yang Iya. orang pada nggak ngambil, jadi Iya. ngambilnya tekstil. Tekstil desain. Oke, desain. Jadi selesainya saya sebagai tekstil designer. Oke. Terus berapa tahun jadi di sana? 7 tahun Oh 7 tahun, Mbak. Di Jerman. di Jerman, 5 tahun di Berlin, 2 tahun di Düsseldorf. Oke. Berarti bisa bahasa Jerman dong. Iya dong. 7 tahun di Iya, sana. dan di Jerman kan mesti bahasa Jerman. Iya, dan zaman itu kan Belum ada Inggris ya. Belum. mana mau orang Jerman. Heeh. Kan lain kalau orang Belanda bisa 4 bahasa, kalau orang Jerman ya orang Perancis kan nggak mau. Iya. Terus akhirnya pulang, Mbak. Akhirnya pulang saya langsung kerja di Mas Iwan Tirta. Aku jadi asistennya Mas Iwan Tirta. Kan ceritanya tekstil Iya, designer. tekstil desainer. Ujian saya juga mengenai batik. Ya. Jadi saya pikir ya udah saya ke sana aja. Pengen, kebetulan kakak saya karena waktu itu dia kerja sebagai arsitek di Pertamina, dia kenal Mas Iwan. Ya udah di Mas Iwan. Jadi pikirnya mau gambar. Mungkin gambarnya cuma 2 hari. Setelah itu, saat itu Mas Iwan itu dapat banyak project, waktu itu PATA ya, Pacific Asia Travel Association apa, tourism. Jadi dapat order banyak tuh kan, karena belum ada kan yang bisa bikin batik dalam jumlah banyak, bikin kostum semua. Jadi dia dapat kerjaan hotel, kota Borobudur, di Bali, ada segala. Jadi langsung dia udah bilang, katanya, Sam,
lu yang pegang ini ya, kata sama manage-nya gimana tuh. Jadi nanti tinggal Mas Iwan yang ngedesain, tapi aku udah sama Mas Iwan yang ini untuk coffee shop, yang ini untuk housekeeping, ini untuk apa. Jadi itu dengan Mas Iwan banyak kita melakukan project. Dan dia waktu itu punya manajer, sebetulnya he was very good. Dan sebetulnya karena dia Mas Iwan maju, itu namanya Juan Federer. Itu Apa namanya? Juan Federer. Okay. Dia itu orang Austria, imigran ke Chile. Kemana? Ke Chile. Oh, ke Chile. Jadi ya mix lah ya jadinya. And he was a hard worker. Ya, kalau aja Austria, Jerman sama aja kan, kalau kerja kayak ini aja kayak udah besi aja. Saklek, Ya kan? Jadi dia yang manage itu semua bahwa bisa berjalan begitu. Karena setelah mereka putus kan langsung kan turun. Iya, turun. Ya. Karena dan dari Juan terus terang saya belajar banyak. Iya. Belajar bekerja. Iya, Ya. belajar bekerja. Karena dia benar-benar sistematis. Dan kadang-kadang aku mesti jadi sandwich antara Mas Iwan sama Juan. Karena Juan is doing the business management lah ya. Iwan is the seniman. Iya. Nah si Juan kan barangkali dia udah janji kita mau presentasi say next week. Iya. Mas Iwan gambarnya nggak jadi. Seniman tuh mesti diuber-uber ya, mesti di-push, mesti. Even Ya. udah dikasih deadline aja kadang-kadang Itu pun akhirnya dia marah. Lo bilang nggak sama Juan? Jangan paksa-paksa gue deh. Ide gue nggak keluar. Jadi saya kan mesti pelan-pelan lagi ngomongnya sama Iwan kan supaya dia mau gambar. Karena terus Juan kan datang ke saya, gimana sih kamu mesti ngomongin sama Iwan, gue udah janji loh tanggal sekian kita mau presentasi. Jadi suka jadi sandwich. berapa lama Mbak akhirnya Mbak di Mas Iwan mungkin hampir yang jelas lebih dari 2 tahun, antara 2-3 tahun. Oke. Terus akhirnya kenapa Mbak? Ya aku cuman mikir aku pengen berdiri sendiri. Oke. Nah waktu mau ngomongnya kan susah. Keluar gitu ya. Ya, actually Mau resign. everything oke lah ya, malah kita kayak kekeluargaan walaupun sering berantem juga ya. Gue bilang gimana ya mau ngomongnya ya. Pas mau ngomong, Juan balik dari Australia kalau nggak salah. Langsung dia bilang, I bring something for you. Bisa ngomong Jerman dia sama saya, karena kan Jerman kan. Saya nggak pernah lupa ya. Sementara waktu itu, saat itu aku mau bilang bahwa aku mau resign. Oh, oke. Akhirnya dia bawain satu tas yang kayak amplop ya modelnya ya. Gucci. Apa? Gucci. Gucci. Terus kan gimana gue mau berhenti? Akhirnya kan ya saya bilang aja, habis gimana? Mungkin dia udah tahu disogok pakai Gucci. Iya kali. Dia udah baca gelagat-gelagat. Feeling ya. Akhirnya saya bilang, Juan, kamu itu lebih muda dari aku. Ya. Gue juga pengen sukses kayak kamu. Dia sangat muda, jauh waktu itu umurnya mungkin 5 tahun di bawah saya. Gue juga pengen sukses kayak lo gitu ya. Jadi kasih dong gue chance untuk I make my own company, karena gue juga kepengen. Kayak find another opportunity. Ya, akhirnya dia bisa mengerti, melepas. Tapi Gucci-nya diambil juga. Oh iya dong. Udah dipegang dulu.
Takutnya resign. Iya. Lu jangan salah kan, ada padangnya kan. Pegang dulu. Oke. Terus akhirnya Mbak Cami langsung membangun Studio One. Nah, waktu itu kan modeling school. Enggak, namanya event apa? dulu waktu. Jadi bukan Studio gitu. One itu apa awalnya? Gini, kan Mbak Lili Salim masih ingat. Masih ingat? Dia dulu sama-sama aku di Berlin. Dia Iya. fashion designer. Iya. Tapi dia lebih kalau sekarang bilangnya RTW, ready to wear. Iya, ready to wear. Dia udah kerja di company di Jerman. Ya, Terus Prayudi pulang. Prayudi. Terus saya. Jadi kita pikir kita sama-sama backgroundnya kan sama. Iya. Pendidikan Jerman. Jadi cara kerja, cara mikirnya Kita sama. Ya, visi misinya lah. Iya, Oke. jadi kenapa kita nggak bikin company? Iya. Nah, pada saat itu di Indonesia itu belum ada desainer yang bikin ready to wear. Oke. Desainer itu selalu Couture. desain satu, apa customer, custom made. Custom Ya, made, gitu oke. kan. Kalau nggak di bawahnya namanya modeste. Iya, modiste. Iya. Kan custom made juga. Iya, custom made ya. Jadi terus di luar negeri udah ada Iya. itu. Jadi kita bilang kita mesti bikin gitu. Prayudi yang ngedesain, saya ceritanya tekstil desainernya. Mbak Lili yang sudah lama di garment, jadi dia yang megang Ready to wear. fabriknya, tukang jahitnya. Kainnya. Kan jadi cocok. Iya. Ya udah, terus kita mulai. Tiga-tiganya nggak punya modal. Akhirnya pinjam mama ayah saya. Pinjamin 500.000. Itu zaman dulu udah gede ya. Udah. Itu tahun 75 ya. 75. Nah, terus kita mulai, kita bikin baju. Kan nggak punya duit ya. Jadi suka ikut show-nya Tante Non yang di Hotel Borobudur yang every week. Non Kawilarang. Jadi kalau habis show kan bajunya dijual. Ya. Jadi duitnya kan balik Ya. gitu. Nah, pokoknya kayak gitu terus. Nah, jadi karena kita sering show, jadi lama-lama kan saya yang ngatur show. Iya. Terus sama nggak tahu Debbie masih ingat Hilton Executive Club Iya, ingat. yang di depan. Yang di depan, Nah, ya. mereka mau bikin kayak zaman dulu itu apa ladies program yang Iya. orang lunch ibu-ibu terus ada fashion show. hiburannya, ya. Zaman dulu fashion show. Ya, jadi terus saya ada kenal terus diminta karena ngelihat kita bikin fashion show. Ya udah kita show. Lama-lama dia bilang, kamu bikinin juga dong show si ini apa sih itu. Jadi udah bukan our own brand, Iya. tapi udah bikin show untuk produk yang Yang lain. Kan jadi keterusan. Iya. Terus Hotel Hilton didirikan, kan dulunya eksekutif aja, Eksekutif aja. baru hotel. Hotel. Nah, hotel juga minta. Iya, ballroomnya. Ya, Iya. apa namanya Lady Hilton, ya Lady Golden- Hilton, Golden Ballroom, Ballroom. nama acaranya Lady Hilton. Kalau yang di Borobudur namanya Fashion Fantasia. Iya. Ya udah, itu diminta. Lah lama-lama ini kan jadi ada dua bisnis ya. Iya. Bikin baju dengan label Studio One dan bikin fashion show juga Iya. Studio One Iya. kan. Dan waktu itu bajunya juga jalan, kita banyak jadi konsultannya tuh kayak Danar Hadi. Itu semua bajunya kita yang bikin, terus Iya. kita yang ngatur promosinya, Iya. semuanya ke daerah kemana. Nah, akhirnya kita sepakati ya udah kita split. Oke. Mbak Lili tetap pegang the factory, tapi terus dia bikin brand. Lili Ya. Salim. Mas Yudi balik ngurusin customize itu untuk ibu-ibu yang bikin sendiri langsung kan.
saya nerusin bikin fashion show. Oke. Akhirnya Mengkoordinir fashion ya show. dulu namanya fashion coordinator. Iya. Zaman sekarang bilangnya event organizer. Iya. Dulu fashion coordinator. Nah, sudah bikin fashion show kiri kanan macam-macam. Mulai ada yang minta promosi mobil. Waktu itu Mitsubishi. Ya kan? Masa nggak diterima? Ya udah putar otak gimana caranya. Mau pameran mobil ya. Ya terus sampai Devi yang pernah ikut kali ya? Yang Audex. Mana kamu ikut nggak? BASF. Oh iya. Nah kan pasti yang Ikut. lip sync apa Iya, segala lip kan. sync, ya, BASF. Jadi Madonna. Iya. Like a virgin. Iya. Bener-bener gue Seru banget itu. Oh, jadi Madonna. Jadi Madonna say dengan kostum Madonna pada saat itu. Bener. Pakai split segala. Ya bener keliling ya Mbak. Keliling kan ke Keliling Jogja, ke seluruh Bandung, Indonesia. Surabaya. Nah itu Jadi seru. itu acara mobil sebenarnya. Enggak, itu lain lagi, mobil sendiri. Iya. Ini BASF. Kamu BASF tahu tuh nggak itu pita? Pita suara. Aku tahu BASF, tahu. Nah, Tahu. pita suara. Dia mau menjual bahwa pita suaranya demikian bagusnya sampai merekam suara itu jernih, bagus dan sebagainya. Tapi kan mau jualnya gimana caranya? Jadi akhirnya kan minta saya bikin sesuatu yang jadi orang mau datang tapi juga dengar itu suara. Nah kalau cuma datang dengar suara kan nggak menarik. Akhirnya kita bikin kayak musical lah apalah, pokoknya kita ngarang sama Paulus. Iya Paulus. Aduh udah macam-macam inget Iya. nggak? Ada yang kakaknya siapa yang gemuk sekali tuh Tarida Tarida meninggal. Gloria. Yang sampai dia bisa koprol. Bisa koprol say. Itu aku belum lahir, kalau aku lahir aku mungkin yang jadi Madonnanya. Makanya aku lihat Debbie, jadi aku ingat kamu pasti ikut Iya. itu. Ikut ya, Iya kan? ikut kalau terus biasa. ada juga yang apa Michael Jackson Iya. palsu udah ada, Iya. persis lagi kurus Iya, apa iya. gitu. Wah itu seru banget tuh. Pokoknya sangat kreatif banget deh Studio One ini dulu. Bikinnya semua Out of the yang box. out of the box. Out of the box terus Iya. yang bikin macem-macem lah, yang show rambut lah, yang show rambut mesti bikin kayak apa, nggak bisa cuma begitu. Terus pertama kali guru bikin koreografer fashion show itu dengan saya juga. Dan dia bilang guru ngajakin, coba kamu bisa nggak kreasi kalau untuk fashion show kan gitu. Rudy Wawor awalnya kan juga. Jadi karena Studio One ini sering mendapat apa namanya Apresiasi. show Job, gitu, ya. mau nggak mau mereka kan harus berpikir Iya, iya. kreativitasnya. Jadi semuanya terkumpul tuh ya, akhirnya, Benar, Mbak ya. benar ya. Jadi Semua bukan model aja. bukan model aja, ya koreografer ngumpul ya, Yo, ini pokoknya- penari, ya pantomim, penari, ya, pantomim. Pokoknya semua yang di dunia Dunia seni seni, iya. itu akhirnya Mau Mas- dari Farida Faisal, penari balet yang hebat, sampai penari Jawa Sentot, itu bisa. Ya karena kita mesti create and create terus kan. Iya. Gitu. Tapi susah nggak sih nyari inspirasi gitu kan, dari yang balet terus sampai dari Jawa gitu, bisa kepikiran gitu dari- Ya alhamdulillah bisa aja gitu ya ya mungkin karena saya backgroundnya juga seni. Oh, dari seni. Saya senang budaya ya, dan mungkin kecilnya dulu sama ibu saya kalau ke Eropa gitu itu nggak boleh belanja, yang mesti pergi itu nonton apa, kalau nggak museum atau nonton musikal atau ada balet ada apa, jadi kayak almarhum Didi Petet dulu juga kalau ya awalnya dari tempat saya. Awalnya dari Studio One say. Bertiga. Didi Petet sama siapa pas? Siapa sih yang meninggal juga Iya, udah semua meninggal. udah almarhum. Di PT belakangan meninggal, dia ini duluan. Yang Dia pintar. Sena. Dia jago banget. Sena Utoyo. Ya, dia Sena. baik lagi dan Iya. luar biasa. Iya, itu Mbak Cami memang khusus nyamperin ke sana atau gimana tuh waktu awal nyari? Ya Sukadi itu kan punya Pak, ide, nah, pantomim terus gitu. waktu itu dapatnya dari mana? Oh, Tom Ibnu. Oke. Tom Ibnu kan pernah kerja di saya juga Iya, kan? iya. IKJ. Iya, Saya iya, dulu IKJ. suka nongkrong di IKJ, Ah. nyari aja apa Iya, iya. siapa gitu. Iya.
dapatnya dari Tom Ibnu. Oke, terus akhirnya baru di Petet. Ya mereka naik Petet, Iya. namanya tuh di kita di studio. Naiknya awalnya di Studio One, habis itu sampai jadi bintang film. Iya, si Tarida kan juga Tarida mulainya di juga, kita. mulainya. Jadi banyak sekali aktor dan artis yang akhirnya berkiprah di dunianya, Lahirnya dan dari dikenal Studio One. orang itu awalnya dari Studio Studio One. Oke, karena Betul. juga banyak anak IKJ. Kan saya tempoh hari pernah gini loh, saya kan mahasiswa seni ya Mm-mm. di Jerman ya. Mm-mm. Orang sekolah seni itu biasanya very egois. Mm-mm, ya, ya. Kalau gue bilang hijau yang bagus ya hijau gitu. Sementara Idealis, pasar idealis. maunya merah, Iya, nggak iya. mau tahu Iya, kan, iya. pokoknya hijau. Ya. Karena aku kan sekolah seni. Jadi aku waktu di IKJ aku bilang sama, kebetulan punya temen guru, dia bilang itu murid lo biar latihan kerja di tempat saya, biar bisa mengembangkan seninya dia di pasar itu gimana, jangan tetap ngekeh aja gitu. Oh iya, udah dia kirimlah, ada JD, Ya. terus kawin sama Nana, Ya. terus ada Tommy. Oh, dia kirim 7 lah sama Paulus, Ya. 7 orang. Pernah saya kan mintanya 1-2 dikirim 7, terus gua gajinya gimana? Kan ya nggak, projectnya kan ya, apalagi kalau yang monthly kan nggak gede-gede amat. Saya masih ingat loh, akhirnya saya terserah gue kasih 200.000 lu bagi-bagi sendiri. Akhirnya udah nggak bisa, masa terus ngasih tiap orang 20.000 kan nggak enak juga ya. Ya udah, tapi lama-lama ya pasti berkurang yang merasa ternyata nggak cocok Iya, atau iya, dapat iya. yang lain apa. Yang bertahan akhirnya Tony, JD, Ya. Paulus. Ya, Paulus. Tiga Ya, itu yang bertiganya yang cukup terus. lama ya Mbak, berarti Studio One tuh waktu lagi produktifnya itu di 80-an sih iya banget. Iya gitu. kan, Karena kita 80. berdirinya dari 75 ya. 75. 80-an tuh iyalah sampai Lagi paling berjaya-berjaya. iya sampai sebelum Krismon kali ya 95 yang 95-an gitu lah. 95-an ya. Iya. Nah, Mbak Chami kan juga itu mendirikan apa? IPMI. Saya terus diminta mendirikan Ikatan Perancang Mode Indonesia. Yang sebetulnya nama benernya tuh Indonesian Fashion Designer Council. Oke. Tapi zaman itu harus pakai bahasa Indonesia. Harus pakai bahasa Indonesia. Jadi Tapi itu kita mau balikin lagi tetap Indonesian Fashion Design karena logonya IFDC. Oh. Jadi waktu itu kan ceritanya nih desainer baru mulai orang lirik. Yang ini mau bikin asosiasi yang apalah Pasaraya, Latifnya. Ya. Dari beberapa desainer nggak tahu terus ada kamu ingat pasti wartawan dulu barusan meninggal namanya Mas Oli. Tahu. Nah, jadi kan semua udah minta terus Oh, udah lagi minta? udah setengah tahun lalu Oh. minta saya. Pengertiannya gini, mereka bilang ini asosiasi desainer harus diketuai oleh seseorang yang which is not a fashion designer, Oke. supaya nggak ada vested interest ya. Iya. Konflik of interest. Iya, Ya. karena kalau enggak kan Mama saya ngadep pabrik mana saya dapat kerjaan ya gua ambil sendiri Iya, dong, iya, nggak gua iya. bagi-bagi. Iya. Nah, mintanya itu tapi yang lingkungan mereka, Nah, karena iya. kebetulan kan saya udah bikin show banyak, Iya, iya. mereka juga ikut. Nah mereka minta saya, terus saya tanya sama Oli karena dia wartawan yang cukup dekat, saya kenal dari kecil. Langsung dia bilang gini, udah aja Sam, lu ambil, kerjain. Lu kan nggak doyan arisan, emang saya nggak doyan arisan, buang waktu. Jadi dia bilang, lu anggap aja tuh arisan kan, Iya. udah kerjain. Ya udah 85 kita dirikan sampai hari ini. Kalau aku mau bilang berhenti selalu dibilang nggak boleh.
Jadi sampai sekarang Mbak Chami masih sebagai ketua Nanti nih jam 3 ya rapatnya mereka. Ketua IPMI, Ikatan Perancang Mode Indonesia. Dan itu tuh punya membership gitu atau kayak gimana? Oh iya, jadi sebenarnya gini, waktu awal kan kita agak cukup susah ya. Kita maunya kan yang punya latar belakang pendidikan fashion designer. Waktu itu kan belum ada. Yang ada yang datang dari luar negeri, Josie, Gea, yang seperti itu, Prayudi. Tapi di other side itu ada beberapa desainer yang memang sudah namanya itu masyarakat sudah tahu, customernya juga jelas, garisnya juga jelas, workshopnya juga jelas. Contoh paling gampang, almarhum Ramli. Iya. Ya, Iya. dia nggak ada pendidikan itu at all, Otodidak dia. otodidak. Oke. Tapi kamu nggak bisa bilang bahwa Ramli is not a fashion designer kan? Dia fashion designer. Tiap tahun dialah yang rajin Betul. show annual itu belum tentu semua desainer sampai Betul. hari ini mampu mengerjakan. Betul. Dia pasti Iya. dengan cara dia dan gaya dia Iya. ya itu soal taste lah, itu Iya. lain perkara Iya. lagi. Ya jadi kan kita mesti terima dong dia. Nah itu contohnya. Jadi kita kan terpaksa accept beberapa itu. Nah itu memang banyak ketentuannya karena supaya at least mereka harus sudah 5 tahun berkarya. Maksudnya gini, tadi yang Alan bilang soal Peter si APPMI ya? Papmi. Papmi. Dulu itu kan Papmi didirikan zamannya Bang Ali, Bang Ali Sadikin. Peter si. Iya. Tapi waktu itu semua masuk banyak anggota. Tapi itu dia tahun depannya dia udah bakery. Tahun depan dia lagi udah developer katanya Udah apa. ada bisnis. Nah sementara kita maksudnya kita berkumpul, we can share our problem, we can share the information karena waktu itu kan ini sesuatu hal baru. Jadi ceritanya kan kalau umpamanya di rapat kan masih bisa bilang Cosi, bilang apa, gue mau cari, tolong lu punya kancing kayak gitu kan belinya di mana sih? Iya. Terus nanti yang satu bilang. Tetapi kalau di luar rapat kita, actually they are competitor. Iya. Kan persaingan tajam itu Iya, ya. iya. Jadi saya mengendalikan orang-orang itu. Iya, orang itu Mbak Chami. Orang-orang itu. Pernah stres nggak, Mbak? Oh bukan, pernah kok, pernah satu kali, pernah. Burnout gitu ya. Apa misalnya? Selama itu nggak pernah, tapi saat itu benar pernah yang ya ada satu desainer ya gitulah karena mereka kompetitor kan merasa bahwa dia kurang exposure di media. Sementara kan saya nggak bisa ngatur media dong. Iya. Justru lu mesti berbuat sesuatu, it depends on the media. Iya. Ya pokoknya dia bikin kerusuhan lah gitu. Dimana sampai saya tuh begitu stres, belum pernah saya stres dan that's the only one. Sampai saat itu kalau saya ngomong, buka mulut mau ngomong, pasti saya nangis. Saking stresnya. Saking stres, iya keselnya why it happen gitu ya, dan kenapa lu mesti ngeracunin anggota yang lain yang tadinya lemah lembut gak pernah ribut malah jadi ribut. Terus nggak tahu kamu pasti ingat zaman masih suka di Borobudur itu marketing directornya almarhumah udah Ibu Ratna Krisma gede. Iya tahu. Ya, rumahnya di Cirende, zaman itu Cirende masih hijau semua. Saya dekat sama dia karena pekerjaan. Terus saya ke rumah dia. Bang Rat, lu jangan ngajak gue ngomong ya. Gue cuma mau duduk di sini, lihat taman lu udah lu diemin aja ya. Saking stresnya tuh. Saking stresnya, kenapa itu bisa terjadi? Tapi akhirnya bagaimana ininya? Ya akhirnya ya bisa aja diselesaikan dan memang ya itu kadang-kadang di situ sometimes you know the character of person people ya. Kamu pelajari dan
akhirnya kamu bisa mencari tahu why-nya. Oh. Kamu bisa tahu orang dengan why-nya, pasti baliknya kejadiannya saat mereka kecil. Upbringingnya gitu kali ya, cara Iya. mereka dibesarkan gitu. Iya, Jadi iya, iya. waktu kecilnya bagaimana, dari orang tuanya bagaimana, dan kayak contoh ini, zaman dulu kan orang tua nggak semua suka kalau anak laki jadi desainer kan. Iya. Itu Ada banyak laki banyak yang sekali problem itu ya Mbak dulu Iya, ya. iya. Ba- Jadi dan Mbak bersinggungan terus sama hal seperti itu. iya, dan itu mempengaruhi dia di dalam bergaul dan bersikap. Karena orang-orang seperti itu akan merasanya selalu apa ya? Dia nggak bisa lihat kelebihan dia. Dia hanya melihat why Debbie dapat begini, aku nggak. Selalu ke situ lari. Iya, 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 iya. Karena orang tuanya tidak pernah accept dia. Dia. Itu ya kamu, Iya, kalau iya. kamu dari you fight already, tapi your parents nggak pernah terima kamu. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu kadang-kadang para orang tua itu bisa menerima atau gimana Mbak dari yang sepengalamannya? Kalau Mbak? menurut aku akhirnya ada yang bisa terima, ada yang juga akhirnya ya didiamin aja gitu loh. Ya, sedang diterima enggak, tapi kayak abu-abu lah ya Abu-abu, abu-abu ya. gitu. Tapi kalau sekarang kan sebetulnya sudah jauh sudah berbeda Ya, banget zaman iya. sekarang. lebih bisa diajak berdiskusi ya orang tua ya. Iya masih. Dan mereka kan sekarang melihatnya kan lebih banyak. Iya, iya, iya. Kalau itu kan zaman itu profesi ini kan sangat sedikit. Iya, iya. Masih dibilang profesi yang feminin gitu. Iya, jadi memang bisa. Kan dulu orang tua mau anak laki insinyur, dokter, Iya. masalah Iya. gitu. Dulu jarang sekali orang tua yang mau anaknya masuk ke dunia artis, ke dunia seni, ya. Iya, oh iya. Ya, jarang nggak nggak mau. Apalagi tuh kalau mau bilang banyak yang nitip sama saya sekarang jadi model. Heeh. Itu belum tentu loh. Belum tentu juga ya. Lingkungan menerima. Iya betul. Pada Karena saat itu. Iya kan menganggapnya selalu negatif. Iya betul. Tapi sekarang semua sudah Iya. orang tua menginginkan anaknya menjadi Loh, bukan itu satu yang lucu. Kamu perhatiin nggak? Nah, Di Instagram or whatever, Facebook, itu kan ibu-ibu apa kan senang sekali selfie, foto. iya. Kalau foto gayanya nyaingin kamu ya. Iya. Terus gue lihatnya dari jauh nggak tahan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang gini, gue nggak tahu Ada lagi sekarang lah. begini nih. Di M tuh saya pernah ngomong sama Sheila, oh rupanya orang ini semua kepengen jadi model sih. Benar, saya kan kalau diajak foto yang begitu gitu, aduh saya bilang udah nggak usah foto-foto begitu. Gue seumur hidup lihat model begini udah puas. Benar nggak kamu perhatiin? Benar, Kadang-kadang benar. udah nggak pantas. Benar, Hah? kadang-kadang aku jadi apa sih? Kalau pantas lucu juga ya. Iya. Nggak ada pantas-pantasnya. Sekarang Mbak, jadi dari point of view Mbak ngelihat perkembangan dunia fashion dunia ini di Indonesia seperti apa Mbak? IPMI ini jadi udah dari tahun 85 sampai sekarang. sampai sekarang. Terus ya terus terang kan kalau dari event fashion show atau apa di mana kamu juga bergelut, Iya. itu kan sekarang sudah dipegang Aida, Iya, anak saya. anak, oke. Karena I'm lucky ya, saat kita transformasi itu, dan Aida yang minta sendiri, Iya, saya nggak iya. pernah nyuruh. Iya, Dia iya. sekolahnya perhotelan Iya, lagi. iya. Terus saya bilang saya nggak suruh loh, dia minta. Dan terus saya sistemnya itu kalau ngedidik orang tuh saya ceburin. Iya, 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 iya. Ya nggak saya, karena kebanyakan dia konglomerat juga gitu ya. Iya, iya. Anaknya sekolah ke luar negeri, begitu pengennya untuk memajukan usahanya nanti the next. Tapi kan orang tuanya kan cawe-cawe melulu kan biasanya. Iya, iya, iya. Ya kan, jadi anak tuh suruh lari, kakinya dipegang satu Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi tetap orang tua maunya dengan pola pikir orang tua. Sementara ini anak udah sekolah ke luar negeri, Iya, iya, iya. pola pikirnya kan beda.
Nah Aida juga aku ceburin aja. Tapi Aida so far bagus ya, dia akhirnya dia menyukai, dia menyukai, dia menikmati dan menekuni dan menurut aku juga lebih pintar dan timingnya pas karena ada ambience sekarang beda, tamu beda, zaman berubah ya kan. Jadi kalau orang tanya, Mas Ami nggak bikin show lagi? Tamu gue semua udah pakai daster di rumah. Kalau ditanya jaga cucu lah, apalah, atau udah meninggal. Iya. Tapi pengalaman itu ya, pengalaman Mbak Chami itu ya benar-benar. Iya, dan aku tuh yang the different. Ya. Saya nggak tahu apakah karena sayanya ya, the different yang dulu dengan sekarang. Itu tuh dulu itu kita kayak baik penyelenggara ataupun kita yang bikin show. Penyelenggara nih yayasan atau apa yang bikin event itu atau kita yang pelaku. Nah, itu suasananya sering kayak we are one family. Iya, kalau dulu ya. Pragawati dulu itu kalau sampai di tempat mau ketemu panitia kah, yayasan ini kah, ibu itu kah, atau saya atau siapa, itu always say selamat siang, selamat pagi. Terus sekarang malah lewat. Bedanya di situ ya. Ya itu bedanya. Sekarang mungkin mikirnya lebih berbisnis ya udah mikirnya duit. Saklek. Saklek di mana ya mungkin Ellen tadi yang mesti ngajar. Etika itu menurut aku agak menurun, walaupun aku selalu berusaha secara modern zaman sekarang, tapi menurut aku apapun kita orang timur ya, apapun, lu mau sehebat apa, I don't know. Jadi kan itu ada sedikit linggah-lingguh, itu sekarang tuh nggak ada. Dan sekarang tuh benar kata dia, pokoknya gua datang, tugas gua kerjain, lu bayar. That's it. Bisnis. Ya, jadi nggak ada. Kalau dulu tuh kita kayak satu keluarga mengerjakannya sama-sama, ada dan rasanya juga jadi gimana ya, selalu I think we are always happy ya. Dan ya ada yang sedikit bergesek ada, tapi tetap suasana we are happy. Betul, dan menghargai yang lebih senior, istilahnya gitu. Benar, dari sisi, nggak usah dari sisi dari sisi title atau gelar, dari sisi lebih umur aja. Yang sama yang lebih tua kita ada Mbak, ada kayak gitu. Nah sekarang kan tintas, lewat aja. Gitu. Jadi mesti diinget tuh kayak gaul semuanya ya, tata krama, sopan santun, etiket itu etika, itu perlu sekali. Kita tetap orang timur dan itu kelebihan kita loh. Iya betul. Iya kan. Kelebihan kita yang harus kita jaga. Salah satu budaya yang harus dipertahankan. Dan satu lagi yang saya enggak. Sebenarnya kan dulu sistem kerja apa itu kan saya yang create. Orang nggak ada sekolahannya. Iya kan. Nah satu saat saya bisa menemukan bahwa kalau show itu yang bagus tiap di modus itu dapat 7 baju, 7 kali keluar. Why? Zaman sebelumnya kalau Femina itu bisa kasih 12 baju. Dewi Motik juga 13 baju. Nah dulu kan yang paling bagus kalau untuk show itu kan di Flores Room. Terus saya lihat model sekalian jalan, itu puncak bagusnya itu di baju ke-7. Nggak hanya modelnya, penontonnya pun titik bener sampai titik pas, udah gitu nanti jenuh. Nah karena itu saya ngambil 7. Kalau baju 1, 2 itu belum panas. Ya. Tapi kalau 7 itu pas, apalagi itu kan biasanya highlightnya evening wear, jadi itu bagus sekali. Kalau setelah itu pasti turun. Sekarang model 4 baju. 1 kadang-kadang Mbak. Terus saya bilang, mesinnya juga belum panas.
baterainya belum hidup gitu loh. Iya. Dan sampai sekarang saya ingin bertanya, siapa yang menetapkan 4 itu dasarnya apa? Oke. Kalau aku bisa pertanggungjawabkan dasarnya setelah aku lihat kalian kalau sudah baju ke-8, baju ke-9 drop. Apalagi Florusum kan Ya, panjang. panjang. Ya kan? Iya. Langsung turun staminanya. Oke. Karena itu saya ambil 7. Oke. Jadi ada dasarnya. Ada dasar. Lah kalau sekarang 4 terus ngapain? Oke. Nah, itu penasaran gua ilmunya dari mana? Oke, itu dari mana tuh ilmunya? Coba tolong dijawab yang paham, yang mengerti, ya kan? Oke Mbak Cami, kayaknya kita cukup ngobrolnya seru Iya. banget. Kalau enggak habis-habis. Ngobrolnya banyak. Oke, terima kasih Mbak Cami. Sama-sama. Sehat terus pokoknya. Amin. Apa Amin. namanya? Sukses selalu apa yang direncanakan. Amin, Ya, sama-sama. dan kita juga mau berterima kasih untuk La Bodega yang udah memberikan tempat di sini. Ya, dan kalau mau beli kamus bahasa Gaul ya, by Debbie Sartian, ada link di deskripsinya. Oke, say. Jadi jangan lupa terus nonton episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Bye. Debbie dan Elman bergabung.